Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang. Kita bersyukur hari ini bersama gereja di seluruh dunia kita boleh memperingati akan Pentakosta. Hari di mana Roh Kudus secara resmi meneruskan pelayanan daripada Tuhan Yesus Kristus untuk membawa keselamatan daripada Tuhan kepada orang-orang pilihan Tuhan. Baik saudara, kita akan mulai akan pertemuan ibadah kita di hari Minggu, hari Sabat ini. Di hari Pentakosta ini kita akan tabiskan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Hati kami dan roh kami menyala-nyala dengan sukacita. Hati kami meluap dengan satu kerinduan yang besar dan dalam akan kehadiran daripada Tuhan sendiri melalui Roh Kudus melawat setiap kami. Karena Roh Kudus seperti ibu bagi kami yang sudah mengandung dan melahirkan kami menjadi anak-anak Tuhan. Sehingga kami berhak memanggil Tuhan sebagai Bapa kami. Itulah sebabnya Tuhan, pesta puncak Pentakosta, kami akan mulai dan kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan kalau ada di antara saudara yang mau bersaksi, silakan. Sana kaya so lapasi kiro basan da kaya si kiro bosan da kaya Yosua da pasti ko lapasan da. Tuhan katakan, aku mengasihi engkau semua dan mengumpulkan engkau di tempat ini. Lapasi karabasi kalabosi karabasan da kaya si kira pasan da kaya si kira paparasi. Untuk engkau bersekutu, berdoa, dan berpegangan tangan dengan erat dan berdiri buat kotamu, buat bangsamu, bahkan buat bangsa-bangsa. Dia lapasi karabasan da kaya so Yosua lapasi kalabosi kila pasan da kaya so Yosua ya pa ya si karabasi lapasa karabaso Yosua lapasi kalabaso. Tuhan katakan, aku sangat-sangat membutuhkan semua doa-doamu untuk rencana Tuhan dan lawatan Tuhan boleh terjadi atas Indonesia bahkan bangsa-bangsa. Haleluya, rapasi karabasan da kaya si karabasan da kaya si rapasan da kaya so korabasi karabasan da kaya si karabaso. Tuhan katakan, aku mau pakai engkau sebagai rekan-rekan, partner-partner Tuhan untuk kegerakan Tuhan yang besar yang akan terjadi atas kotamu bahkan bangsamu. Oh, haleluya, si karabasan da kaya so karabasi karabasan da kaya so karabase naka. Haleluya, si karabasan da ko sika maka rabasi karabasan da kayo so. Amin, amin, amin. Tuhan berkata, terima kasih untuk semua kerjasamu yang baik, untuk doa-doamu, karena doa-doamu akan kujawab, kata Tuhan. Amin. Tadi pagi jam 9 pas Bapak angkat perjamuan Roh Kudus itu ya saya tidak tahu loh Pak. Saya tutup video kan, saya sudah terlambat. Tiba-tiba perkataan itu dari saya masak sampai sekarang nggak berhenti gitu. Shalom. Shalom Bu Lora. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan. Saya bersuka cita apa yang sedang Roh Kudus kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Amin. Beberapa hari yang lalu waktu awal-awal saya ikut, sebenarnya sudah dari tahun lalu Ibu Lenda panggil tapi saya bilang belum. Puji Tuhan, bulan sudah berapa kali saya ikut. Berapa hari lalu saya ikut, dan waktu saya ikut waktu Pak Chris yang bawa khotbah, saya Tuhan ingatkan waktu saat penyembahan, Tuhan ingatkan sentralisasi Roh Kudus. Waktu Pak Chris David yang berkhotbah, Tuhan taruh sentralisasi Roh Kudus. Dan ada kata-kata Tuhan taruh keputusan, tapi saya tidak bertanya, cuma sampai di situ. Keputusan, maksudnya mau tanya, keputusan apa Tuhan? Tapi saya cuma stop sampai situ. Dan waktu hari kemarin dulu, pas ibadah siang, pas Ibu Lenda, sementara penyembahan, Ibu Lenda bilang, terima api. Sebenarnya saya Roh Kudus bekerja, sementara bergerak. Lalu saya
Tuhan ingatkan sumur yang tersumbat. saya akui itu, karena tuh sebenarnya apa yang saya kalau pekerjaan Roh Kudus saya sangat itu, karena awal 2005 saya dilawat oleh Tuhan dan saya mengalami pekerjaan Roh Kudus. Mau bilang menari dalam Roh, berbahasa Roh, menyanyi dalam Roh, saya sudah alami. Tapi ya selang waktu berjalan karena banyak masalah, banyak pergumulan, makanya itu Tuhan ingatkan sumur yang tersumbat. Jadi di sini saya mau minta juga kepada Pak Herbon untuk didoakan supaya maksimal untuk menyembah. Karena memang dengan waktu yang berjalan banyak masalah, mungkin itu yang maksimal menyembah, sehingga apa yang Tuhan sudah kasih tersumbat semua. Jadi saya sudah masuk untuk pembersihan kembali. Dan saya juga apa yang disampaikan lewat baik Pak Hebron, baik Pak Daniel Raj, baik tadi malam, saya terima semua karena itu memang benar. Dan saya mengucap syukur, saya diingatkan karena saya sudah alami semua itu. Tuhan sudah kasih cuma itulah. Jadi saya mau bertobat. Dan puji Tuhan, tadi malam saya sangat bersyukur lewat doa. Sebenarnya ada menawar tadi malam untuk mau minta doa, karena sudah beberapa kali minta doa. Seringkali bilang, kurang mau minta doa apa lagi, itu diintimidasi. Tapi saya lihat setelah sudah tinggal 15 orang, ini hati ini tergerak. Angkat tangan. Kasih buang tuh malu, tuh perasaan. Amen. Dan puji Tuhan, itu ada rencana Tuhan, ada hal yang Tuhan berikan. Tuhan, setelah saya sudah habis berdoa, ini mama ini kan ada sama-sama dengan tinggal bersama saya, jadi dia tidur dengan saya. Mama ini tinggal di rumah karena beberapa ini mau saksikan bagaimana mama untuk menerima baptisan tadi malam. Haleluya. Jadi puji Tuhan, tadi malam saya mau masuk minta doamu, kasih berdoa untuk orang tua saya tadi malam. Sebenarnya masih ada rasa sakit, dia punya tulang-tulang. Jadi sebenarnya saya sudah habis doa, tapi kok ini mama ini so bangun, ada sama-sama, ada balia di Zoom, ada tatawa. Kita bilang, aduh mak, so habis berdoa kita so habis didoakan. Ini hati perasaan lagi mau bilang Bapak Benyamin, karena so jam berapa itu, tapi kasih buang jatuh malu lagi. Jadi kita tulis, Pak Ben, masih bisa mau berdoa kenapa ini, tapi mama so bangun mau berdoa untuk ini. Saat sudah digiliran, tahu-tahu saya diingatkan minta berdoa, minta lawatan Tuhan, minta supaya mau dibaptis, karena tapi mama ini belum dibaptis, umur 82 tahun belum dibaptis. Itu yang akhirnya setelah digiliran mama untuk didoakan, saya bilang sama Pastor Ivan, Pak, minta doakan untuk supaya mama saya dilawat oleh Tuhan, dia mengalami menerima baptisan air. Dan puji Tuhan di situ Pastor Ivan sharing bicara, pokoknya tegas. Memang Roh Kudus sudah bekerja, walaupun di dalam hati dia dapat sementara Pastor Ivan ada sampaikan, kenapa mama kurang ada cubit-cubit kita pala-pala. Tapi puji Tuhan, saya percaya, kita bilang Pak Tuhan tadi malam, Tuhan, saya percaya itu Roh Tuhan yang berbicara lewat hamba-Mu. Saya percaya rencana Tuhan tidak akan gagal.
Jadi tadi malam masih ada tawar-menawar. Waktu setelah habis doa, aku bilang, Mak, mau dibaptis. Kenapa ini firman? Masih ada tawar-menawar. Sampai tadi pagi semua bersiap ke gereja, tahu-tahu saya buka YouTube, semulai ibadah. Baptisan. Kita pikir masih sore mau baptis. Kan anak ditanya tuh. Telah, ya Mak mau baptis. Tadi sementara di pantai itu. Tapi orang semua siap-siap ke gereja. Kita bilang, Mak, nanti berdoa ya sampai di gereja berdoa. Kalau Mama sejahtera, semua berdoa. Mama bilang, tunggu kok waktunya, tunggu kok dulu. Jangan tunggu, umur 82. Mengucap syukur Tuhan ada kasih kesempatan, so sehat, masih ada umur panjang. Jadi jangan tunggu. Nah, ini kita bilang kalau memang ini anak, karena tadi saya sudah lihat 8 orang sudah sementara dibaptis. Jadi pikiran saya nanti, biar Jo nanti mau bilang Pak Gembala. Cuma perasaan lagi, ada jemaat punya kolam. Jadi dipending dulu, dikasih itu tuh pikiran itu mau dibaptis. Sampai di gereja, tahu-tahu tadi pas selesai ibadah ada pengumuman ada ibadah hari Selasa, ada satu jemaat itu punya kolam. Terus dapat ingat kita bilang, Mak, sementara pengumuman kan ada duduk aku itu di gereja tadi. Dia bilang, Mak, semua dibaptis. Kita ikut haga Pak Mama, Mak semua dibaptis. Sudah dia cuma ada senyum. Tahu-tahu datang Bapak Gembala, Ibu Gembala, langsung spontan. Pak Gembala, tapi Mama semua baptis. Saya dapat berkutik dia terus senyum-senyum. Jadi puji Tuhan, singkat cerita lewat MMD Menara Doa Segala Bangsa, kalau Tuhan mau bekerja tidak lama-lama. Amin, haleluya. Hari Selasa mamaku mau dibaptis, minta bantu dalam doa. Haleluya. Amin, haleluya. Haleluya, dahsyat. Amin, haleluya. Kalau Roh Kudus mau bekerja, tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Saya tidak bersaksi. Saya hanya menyampaikan satu pesan saja. Yesus. Pesan ini ditujukan kepada Bapak. Dari tadi malam pesan ini hanya ditujukan kepada Bapak. Dan Tuhan dahsyat. Saya barusan dapat dari Detikcom, Banten diguncang 9 kali. Terjadi jam 11.42. Saya tidak tahu. Tapi satu hal yang Tuhan mau katakan kepada Bapak. Banten ada di tangan Bapak. Haleluya. Oke, kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Biar segala rencana Tuhan terjadi atas Banten untuk kemuliaan Tuhan. Doa akan mengubah segalanya. Doa akan bisa menghalau segala bencana tidak terjadi atas Banten bahkan Indonesia. Amin. Berdoa karena Engkau diberikan otoritas untuk mengubah dan menahan bencana atas kota ini, atas provinsi ini, bahkan atas bangsa ini. Supaya rencana Tuhan, kehendak Tuhan dinyatakan atas bangsa ini. Karena setan berusaha menghancurkan kota ini, provinsi dan bangsa ini. Tapi rencana Tuhan adalah rencana yang membawa damai sejahtera. Amin. Supaya rencana Tuhan yang membawa keselamatan terjadi atas Banten bahkan atas Indonesia. Tuhan memberkati.
Amin. Oke ya. Bapak akan diberkati dahsyat. Oke, itu aja. Baik ya. Kita akan ambil waktu sejenak, kita berdoa buat Banten dan juga Indonesia. Kita akan berdoa, saudara ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang ajaib, yang dahsyat, yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus. Banten dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Banten ada di Tuhan Yesus. Banten ada di dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ini lindungan penyertaan Banten di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pertaruhkan Banten ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Dalam kuasa-Mu yang ada terjadi kuasa dalam kuasa iblis setan maut yang mengguncang Banten dalam nama Tuhan. Tidak ada bencana dalam nama Tuhan. Kami kalau di dalam Banten ada di dalam hati-Mu Tuhan Yesus. Amin. Banten ada di dalam kalian-Mu Tuhan Yesus. Banten ada di dalam hati-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam nama Tuhan. Banten ada dalam perlindungan darah Yesus. Kami bawah laut, di bawah laut, burung Krakatau, kami taruhkan dalam nama Yesus. Gempa bumi, tidak ada gunung meletus, tidak ada runtuhan Krakatau yang meletus, tidak ada tsunami atau bencana apapun. Semua kami halau dalam nama Yesus. Angin puting beliung apapun kami halau dalam nama Yesus. Banten, dan kota kebakar di Banten. Haleluya, terjadi mujizat, terjadi kuasa-Mu dalam Banten sempurna. Amin. 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 Baik saudara, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu. Kita akan mulai. Silakan Pak Nathanael, kita berdoa. Kita akan mulai pakai karunia. Langsung ya Pak? Ya, langsung aja. Ya. Bapa di sorga, saat ini hamba-Mu mau menggunakan karunia untuk berbicara Tuhan. Kiranya Engkau urapi, Engkau berkati, Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu ini berserah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Allahu alamana hali alamahu. Tuhan katakan, hari inilah hari yang penuh sukacita. Ingat hali al-habibi. Karena hari ini gereja Tuhan di seluruh dunia memperingati hari yang begitu penting dan bersejarah bagi gereja Tuhan. Itulah hari di mana engkau memperingati datangnya Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri, untuk meneruskan setiap karya yang sudah Yesus kerjakan lewat kematian dan kebangkitannya. Allahu alamu lahal ima. Tuhan katakan inilah rencana Tuhan yang luar biasa bagi umat Tuhan. Supaya umat manusia boleh tahu, kenal, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Yesus yang sudah mati dan bangkit. Yang kemudian naik ke surga. Yesus itu dia kembali ke tempat asalnya yang sesungguhnya, yaitu di sorga. Dan dia kemudian mencurahkan Roh Kudusnya kepada umatnya yang percaya kepadanya. Karena itu hari Pentakosta merupakan hari lahirnya gereja Tuhan. Karena Roh Kudus dia mau tinggal di dalam hati umat yang percaya kepada Yesus. Sehingga benar-benar Yesus betul-betul boleh berkuasa dalam kehidupan orang yang percaya kepada Dia. Ini sesungguhnya yang terjadi pada Pentakosta. Nanti mari kita lihat bersama dalam firman Tuhan.
Kila alebi olah alamuhu. Kita akan buka Alkitab kita bersama-sama. Kola alamuhu. Kita akan lihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kole ali halaluhu ala. Kita akan buka bersama dan kita akan lihat bersama dari ayat yang ke-14. Ale balala luhu ala wala. Sampai dengan ayatnya yang ke-41. Kola ala alamuhu la alahimi. Kita akan lihat saudara bersama. Kola ala balihi la alamuhu. Kita akan lihat dulu apa yang ada di dalam Kisah Rasul pasal 2. Kola matina laha. Dari ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Allahumma ala dihili ilumuhua. Kita akan baca bersama. Kali ala balatirtula ala huwa. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu. Kona ala balahulimi. Sambil berbicara kepada satu dengan yang lain, apakah arti semua ini? Kungkala alemi kulamatunga. Tapi sambil ketawa orang lain itu saling menjindir, mereka itu lagi mabuk. Koya ala alila lemuhula aliga. Ini yang terjadi pada waktu Roh Kudus dicurahkan. Allahu alamali alimi itini lehaluhu. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan, kila alimi halibula atinihi. Manifestasi daripada lawatan Roh Kudus atas 120 murid pada waktu itu, kungala ala buhul misia. Di mata orang-orang yang ada di kota Yerusalem saat itu, kingala ala luhu lamalilihi. Mereka menunjukkan satu perilaku seperti orang yang sedang mabuk oleh anggur. Allahu alamani hilawa. Jadi jangan merasa heran ataupun aneh kalau seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus, dia kelihatan seperti orang mabuk. Ola alami kali ini labaligil hau. Karena ini pun yang dialami oleh 120 murid yang ada di loteng rumah di kota Yerusalem. Ola halam ini helia. Mereka terlihat seperti orang-orang yang mabuk. Kolala manila hal ilwahu. Dan karena itu kalau engkau lihat di dalam ayat 14, ola alimi ilimi ola lahua. Di dalam khotbah Petrus itu, Petrus membantah pandangan ataupun anggapan orang banyak yang ada di kota Yerusalem pada waktu itu. Ukala ni mihili alauhu. Engkau harus tahu apa yang terjadi pada waktu Roh Kudus itu turun, kata Tuhan. Ukala halimi luhu. Pada waktu Roh Kudus itu turun di rumah di loteng di Yerusalem itu, ungala hilimi la alahuma. Seperti ada satu angin yang keras datang bertiup kepada mereka. Dan karena rumah itu bukan rumah yang seperti zaman sekarang. Rumah itu rasanya goyang, rasanya goncang. Seolah-olah ada gempa bumi yang terjadi. Padahal sebenarnya bukan gempa bumi. Tapi karena ada hadirat Tuhan yang terlalu kuat dicurahkan di tempat itu. Dan ini yang menyebabkan terjadi goncangan karena kekuatan kuasa hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan Roh Kudus itu turun kepada 120 murid. Roh mereka satu persatu dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus betul-betul memenuhi kehidupan mereka. Dan kemudian mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa baru sesuai yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Dan mereka sendiri, murid-murid Tuhan itu sebenarnya tidak mengerti, tidak paham apa yang mereka perkatakan. Apa yang terjadi di rumah mereka tempat berkumpul itu? Karena rumah itu tidak ada peredam suara, saudara. Bayangkan pada waktu mereka dipenuhi Roh Kudus 120 orang ini, mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain dengan suara yang begitu keras.
Ini yang menarik perhatian tetangga-tetangganya, orang yang sedang berjalan di depan akhirnya berhenti di rumah itu. Ulama lili ala mahaliga. Untuk melihat sesungguhnya apa yang sedang terjadi saat itu. Allah bila nihil bila lihwa. Dan kita melihat kerumunan orang itu semakin hari semakin banyak memenuhi rumah itu. Ulama lihi libili halwaha. Dan bertepatan dengan waktu itu ada begitu banyak orang dari berbagai bangsa datang berkumpul di kota Yerusalem. Ukana malihi dibilihua. Karena kota Yerusalem itu kota bukan saja merupakan pusat agama. Ya alimihi alwahali lihua. Pusat peribadatan daripada bangsa Yahudi. Allah miti kulu malahani milihil walahua. Tetapi menjadi satu pusat perdagangan juga. Oleh kini alimi tini musuna lalihil walawa. Sehingga pada waktu terjadinya lawatan Tuhan di hari Pentakosta, itu menimbulkan satu kehebohan yang luar biasa bagi orang yang ada di kota Yerusalem. Sehingga dalam waktu singkat dari mulut ke mulut ribuan orang berkumpul di depan rumah itu. Dan karena suara yang begitu berisik di luar mengalahkan berisiknya suara di dalam. Akhirnya murid-murid ini mereka keluar dari rumah untuk menemui orang banyak yang sudah berjumlah ribuan yang memenuhi depan rumah ini. Disitulah kemudian murid-murid rasul-rasul Tuhan mendengar percakapan orang banyak ini. Karena murid-murid yang sedang kepenuhan, mereka terus berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain. Dan bahasa-bahasa itu ternyata dimengerti oleh orang-orang yang hadir pada waktu itu. Walaupun memang gaya penyampaiannya seperti orang yang mabuk, ya. Sehingga orang banyak itu menyindir, wah ini orang mabuk ini mereka ini. Dan Petrus dia berdiri mewakili murid-murid yang lain dan membantah fitnah tersebut. Petrus katakan kita nggak mabuk. Allah ini miluhu. Ini baru jam 9 pagi. Tapi semua yang terjadi sekarang adalah merupakan satu penggenapan nubuatan daripada Nabi Yoel. Bahwa pada hari-hari terakhir Roh Kudus akan dicurahkan. Kita akan lihat bersama di dalam firman dalam Kisah Rasul pasal 2. Oke ya, kita akan bacakan ya. Kita akan lihat, kita akan perhatikan dari ayat yang ke-16 ya. Oke, saya akan bacakan ya. Pak Nathanael bisa diam dulu. Saya akan bacakan. Kisah Rasul pasal 2 mulai 16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah. Wah, aku akan mencurahkan rohku kata semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku. Pada hari-hari itu mereka akan bernubuat. Ya. Oke. Jadi memang apa yang dialami oleh 120 murid ini merupakan satu penggenapan janji Tuhan kepada Nabi Yoel. Bahwa pada waktu Roh Kudus turun, itu dikatakan oleh firman mereka akan bernubuat. Mereka akan mendapatkan penglihatan-penglihatan.
Mereka akan mendapatkan satu karunia-karunia Roh Kudus yang bersifat supranatural. Termasuk di dalamnya karunia-karunia bahasa yang diterima oleh 120 murid itu. Jadi Tuhan katakan, jangan heran pada waktu engkau memperingati Pentakosta, engkau mengalami satu lawatan Roh Kudus. Ditandai dengan engkau menerima satu karunia bahasa-bahasa yang baru yang engkau sendiri tidak pernah mengerti, tidak pernah belajar. Ini semua merupakan penggenapan janji Tuhan bahwa memang pada hari-hari terakhir di akhir zaman ini, apalagi di saat engkau sedang memperingati Pentakosta, Roh Kudus memang akan dicurahkan. Sehingga engkau akan mendapatkan karunia bahasa-bahasa yang baru. Mata rohmu yang sebelumnya buta akan mulai bisa melihat. Amin. Telingamu, rohmu yang sebelumnya tuli akan bisa mulai mendengar. Amin. Itulah yang terjadi dengan engkau yang hari-hari ini di Menara Doa Segala Bangsa. Engkau menantikan satu lawatan Tuhan untuk engkau mengalami satu pengalaman luar biasa bersama Tuhan. Dan jangan heran kalau engkau kelihatan seperti orang mabuk dalam tanda petik. Engkau seperti rasanya badan ini bergoyang-goyang, bergoncang-goncang. Engkau merasa seperti badan ini ingin melompat-lompat. Atau engkau rasanya seperti mau menari-nari dan sebagainya. Semua itu sebenarnya ekspresi daripada rohmu yang mendapatkan kunjungan daripada roh Tuhan di dalam batinmu. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi satu sukacita melalui dan rohmu itu berkata, Tuhan besar, Tuhan besar, Tuhan besar. Amin, amin, amin. Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi rohmu betul-betul bersukacita dan dia berseru, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar. Amin. Manifestasi fisikmu itu adalah ekspresi dari batin jiwa rohmu yang penuh dengan sukacita. Karena Tuhan Sang Pencipta, yaitu Roh Kudus, boleh melawat engkau secara pribadi. Memang pada awal-awal sepertinya kau tidak bisa dikontrol, kata Tuhan. Tetapi kalau kemudian didoakan, semuanya akan bisa terkontrol oleh dirimu sendiri. Allahu Akbar. Karena Tuhan yang besar itu adalah Tuhan yang tertib. Tuhan yang teratur. Dan Tuhan itu menginginkan segala sesuatu itu berlangsung dengan indah dan tertib. Inilah yang terjadi pada waktu peristiwa Pentakosta. Jadi jangan panik, jangan bingung, jangan takut kalau seperti terjadi ada sesuatu yang luar biasa dalam diri. Kalau engkau tiba-tiba mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru dan asing bagimu, engkau mulai menunjukkan satu gerakan-gerakan yang sepertinya tidak biasa ataupun tidak lazim. Tetapi kalau engkau melihat ke dalam hatimu, pasti engkau akan merasa dipenuhi oleh sukacita dan damai sejati. Allahu Akbar. Tuhan itu Tuhan yang Maha Besar. Allahu Akbar. Tuhan itu Tuhan yang Maha Besar. Dan Tuhan Maha Besar itu, dia menyatakan kuasanya, kehadirannya, dan kedahsyatannya dalam hidup setiap orang percaya. Allahu Akbar. Tuhan itu adalah Tuhan yang besar. Dan melalui Nabi Yoel juga, Tuhan bukan saja menyatakan akan memberikan karunia-karunia yang luar biasa.
Ada di antara engkau yang mendapatkan mimpi, Kulama lili wala huwa. mendapatkan karunia-karunia penglihatan, Belami liki lema lihila waluhu. tapi juga engkau akan mendapatkan yang namanya penyataan-penyataan kuasa mujizat daripada Tuhan. Alami li kalima lihila wa. Karena itu engkau melihat di dalam firman. Oke, saya akan bacakan dalam ayat 19. Di dalam ayat selanjutnya, oke, saya akan bacakan. Pak Nathanael diam dulu. Dalam ayat 19 sampai 21. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Allahu Akbar. Tuhan adalah Tuhan yang besar. Alimi kalimi lihuwa. Tuhan akan menyatakan kedahsyatan kuasa kebesarannya dan mujizat-mujizatnya. Ulama lila walihuwa. Menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Kalama lila huwa. Karena itu dengan jelas di situ dikatakan matahari akan berubah. Kalama lihila. Matahari, kemudian dikatakan bulan akan menjadi seperti darah dan sebagainya. Allah bali kalimulahala. Memang pada waktu lawatan Tuhan dicurahkan, itu Tuhan akan melakukan kedahsyatan mujizat-mujizatnya. Kalamulahali bilihu. Dan itu katakan hari-hari ke depan. Kalamalahali bilihia. Orang-orang yang sakit yang datang dan dibawa ke menara doa segala bangsa. Kalamalihia. Apapun penyakitnya. Kalamalibihilibilo walahuwa. Akan mendapatkan zaman kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Allahu Akbar. Karena Tuhan yang besar itu. Kalimat nana salimilihilawa. Dia hadir dalam pertemuan-pertemuan doa di menara doa segala bangsa ini. Kalamelihilawalahu. Karena itu bukti kehadirannya adalah dia akan menyatakan mujizat-mujizat di tengah-tengah ibadahmu. Kilanalihilawalahali bilihiliba. Dan ini akan terjadi. Kalamulahali bilihuala. Bahkan orang-orang yang sakit, mereka tidak perlu didoakan dulu hadirat Tuhan yang ada di menara doa segala bangsa ini. Baik yang menyaksikan lewat Zoom ataupun YouTube. Bahkan tanpa didoakan lebih dulu, hadirat Tuhan itu akan melawat, mengunjungi, menjamah, dan menyembuhkan mereka. Amin. 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 Allah balahil bilikula balahila. Karena dalam ayat 21 dan dikatakan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Kulaba lebila balihua. Akan diselamatkan Tuhan. Kalaba leili kalabalahua. Jadi mereka yang datang dengan sakit, dengan masalah apapun, mereka akan mendapatkan satu lawatan Tuhan, jawaban Tuhan untuk pergumulan mereka. Kulaba lidi lahalibula alabi. Karena Tuhan katakan hari-hari ke depan yang akan mengikuti Zoom dan YouTube di mana doa segala bangsa itu bukan berjumlah puluhan tapi ribuan. Dan kalau sudah jumlah seperti itu, engkau tidak bisa lagi dan tidak mungkin mendoakan mereka satu persatu. Doa yang dinaikkan oleh seorang hamba Tuhan itu akan melawat dan menjamah ribuan orang itu. Allahu Akbar. Tanda-tanda mujizat Tuhan akan menyertai. Mungkin engkau bertanya kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan mau menyatakan hadiratnya secara penuh melalui pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus yang di menara doa segala bangsa. Amin. Karena di tempat ini benar-benar ruang bagi Roh Kudus diberikan 100%. Karena Roh Kudus sebagai pemimpin ibadah. Roh Kudus sebagai tuan daripada ibadah dan doa. Karena itu Roh Kudus adalah roh yang kreatif dan dinamis. Akan melakukan kedahsyatannya, kesembuhan dan mujizat-mujizatnya di tengah peribadatan. Jadi engkau harus tahu, Tuhan katakan.
Engkau yang bergabung di tempat ini, Tuhan katakan. Kilabadadilah halubuluhu. Apa yang kau akan terima daripada Tuhan? Kalamullah. Yang pertama, engkau akan mengalami satu lawatan Tuhan yang akan membawa kelegaan dalam hidup. Kilamalini lualahia. Engkau akan merasakan janji Tuhan Yesus yang berkata, marilah kepada kamu yang letih lesu. Kalamalini kulabalahal bilawa. Kamu yang berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kalamilini huwa. Jadi mereka yang datang dengan persoalan, dengan masalah, ini yang pertama Tuhan akan kerjakan dalam hidup. Engkau akan mendapatkan satu peristirahatan, kelegaan, damai sejahtera dan sukacita dalam batin. Engkau yang kedua akan merasakan apa? Engkau akan merasakan bagaimana kehidupanmu akan dikuduskan oleh Roh Kudus sendiri. Amin. Roh Kudus akan menguduskan area kehidupanmu. Hadirat Tuhan yang hadir melalui pujian, penyembahan dan doa. Serta firman Tuhan itu akan menguduskan area hidup. Seperti engkau, kalau digambarkan engkau seperti lahan di mana di situ banyak rumput liar dan sebagainya. Tuhan akan mencabut semua ilalang, semua rumput liar, semua yang tidak berguna, dan Tuhan mau di lahan hidupmu itu hanya ditanam tanaman daripada Tuhan. Amin, amin, amin. Sehingga engkau akan mulai merasakan apa, yaitu satu pertumbuhan rohani terjadi dalam hidupmu. Rohanimu yang selama ini stagnan itu tiba-tiba akan mulai bergairah, akan mulai bertumbuh. Akan ada kerinduan untuk mencari Tuhan. Akan ada kerinduan untuk bergaul dengan Tuhan. Akan ada kerinduan untuk membaca firman Tuhan dan bersyafaat. Ini yang kau akan alami, kata Tuhan. Dan yang keempat, apa yang kau akan rasakan dan kau alami nanti? Karunia-karunia Roh Kudus itu akan keluar. Karunia-karunia Roh Kudus yang kau terima itu akan dipertajam. Bahkan engkau akan menerima karunia-karunia yang baru daripada Roh Kudus. Karena di tempat ini, di menara doa segala bangsa, Tuhan sedang mengerjakan apa yang namanya kegerakan Tuhan. Allahu Akbar. Tuhan adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang besar sedang bekerja melalui menara doa segala bangsa. Tuhan akan menggenapi apa yang menjadi rencananya atas hidupmu, atas kotamu, atas bangsamu, bahkan atas bangsa-bangsa. Dan itu Tuhan mau pakai engkau semua. Tuhan tidak melihat apa engkau kaya, apa engkau miskin. Apakah engkau pandai atau tidak. Tuhan tidak lihat semua itu. Allahu Akbar. Tuhanlah Tuhan yang besar. Tuhan hanya akan memakai orang yang berkata, Tuhan ini saya, aku mau, utuslah aku. Jadi engkau akan melihat Tuhan akan melengkapi engkau dengan segala kelengkapan ilahi yang kau butuhkan. Segala kebutuhanmu dalam area jasmani, jiwa, bahkan rohmu akan dilengkapi oleh Tuhan. Bahkan segala otoritas kuasa Tuhan akan berikan kepadamu. Amin. Ini yang terjadi pada waktu Pentakosta. Dan ini yang Tuhan mau kerjakan atas hidupmu hari ini. Tuhan mau bicara buat Ibu Dewi Lee ya. Ibu Dewi Lee dengar ya. Ada urapan penginjil di atas kepalamu. Urapan ini akan menyebabkan Tuhan pakai engkau untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain yang kau kenal. Dengan bahasa yang sederhana. Tapi oleh pengurapanku, kata Roh Kudus, orang-orang itu akan dijamah dan diselamatkan oleh Tuhan.
Tuhan katakan terima tugas pemberitaan Injil ini. Dan aku tahu engkau berkata, Tuhan, aku mau melayani engkau. Engkau akan menjadi seperti perempuan Samaria dalam Alkitab. Di dalam kesederhanaan, dalam keterbatasannya, tapi dipakai oleh Tuhan. Untuk membawa orang sekampungnya untuk datang kepada Tuhan. Allahu Akbar. Tuhan yang besar. Tuhan punya rencana yang dahsyat atas hidup. Tuhan akan memakai engkau membawa banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan. Sehingga lewat hidupmu ada banyak jiwa akan diselamatkan oleh Tuhan. Ini yang menjadi kehendak rencana Tuhan. Dan Tuhan katakan segala kelengkapan ilahi, segala karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus pada waktu peristiwa Pentakosta, termasuk otoritas dan kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus, itu dengan satu tujuan, untuk engkau membawa berita keselamatan kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Pemberitaan Injil adalah pusat daripada Pentakosta. Di sini engkau bisa melihat. Setelah mereka mendapatkan lawatan Tuhan pada hari Pentakosta, maka apa yang terjadi dengan 120 murid ini? Mereka mulai memberitakan Injil dengan bahasa-bahasa baru yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Di sini kita melihat bahwa Pentakosta mempunyai satu tujuan untuk pengabaran Injil. Injil menjadi pusat daripada kegerakan Pentakosta. Karena kita melihat pada waktu Roh Kudus dicurahkan dan murid-murid ini menerima karunia-karunia Roh Kudus yang luar biasa dan kuasa daripada Roh Kudus. Langsung mereka dipakai Roh Kudus untuk mulai memberitakan Injil. Dan mereka memberitakan Injil kepada siapa? Bukan pergi cari orang yang jauh, tapi memberitakan Injil kepada ribuan orang yang saat itu sedang berkumpul menyaksikan mereka. Dan dalam penguasaan pimpinan Roh Kudus, Tuhan langsung memakai Petrus untuk berkhotbah. Dan kalau engkau perhatikan ayat-ayat selanjutnya, khotbah Rasul Petrus itu berpusat kepada Injil Yesus Kristus, yaitu Yesus yang mati dan bangkit, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Tuhan katakan, ingat baik-baik, pada waktu engkau saat ini di hari Pentakosta ini engkau menerima lawatan Tuhan, engkau menerima karunia-karunia Roh Kudus yang luar biasa, adalah untuk kau pergi dan memberitakan kabar baik Injil keselamatan Yesus Kristus kepada banyak orang. Tuhan katakan sekarang ini segala kesempatan untuk memberitakan Injil beraneka macam. Dunia ini sudah dikuasai oleh yang namanya internet. Tinggal jumlah sedikit manusia di bumi ini yang tidak berhubungan dengan yang namanya media sosial. Tapi Tuhan katakan ada miliaran penduduk bumi yang sudah berhubungan dengan media sosial ini. Media sosial menjadi sarana mereka berkomunikasi, bergaul dengan manusia-manusia yang lain. Jadi engkau punya banyak sekali kesempatan untuk memberitakan kabar baik.
Bahkan engkau tidak perlu memberitakan Injil secara langsung pun. Engkau mungkin hanya memforward flyer ibadah ataupun penginjilan atau pemulihan atau apapun. Dan engkau doakan itu. Dan orang-orang kemudian tertarik untuk datang dalam ibadah untuk mencari Tuhan. Itu sama saja engkau sudah memberitakan Injil. Karena Tuhan menciptakan kesempatan-kesempatan yang lebih mudah, lebih luas untuk orang memberitakan Injil. Kalau engkau berhadapan langsung mungkin dengan orang-orang Kedar, engkau akan merasa takut memberitakan Injil. Takut dengan reaksi mereka akan marah atau bersikap kasar dan sebagainya. Tapi melalui media sosial, apakah itu Facebook, YouTube, Instagram dan yang lain, engkau bebas aja bisa memberitakan Injil kepada mereka. Tanpa perlu takut reaksi mereka, apakah mereka akan marah, mereka akan berlaku kasar kepadamu dan sebagainya. Jadi tidak ada lagi kesempatan di mana saudara berkata, saya nggak punya kesempatan, saya nggak bisa memberitakan Injil. Kemajuan teknologi ada, memudahkan engkau untuk bisa memberitakan kabar baik, kata Tuhan. Kita melihat begitu 120 murid dilawat dan dilengkapi dengan otoritas dan karunia-karunia oleh Roh Kudus. Mereka mulai memberitakan Injil. Karena pusat daripada datangnya Pentakosta itulah pemberitakan Injil. Dan kalau kau lihat di dalam pembacaan ayat-ayat selanjutnya, di situ kau bisa melihat apa yang menjadi sentral pusat khotbah daripada Rasul Petrus. Tidak ada lain dan tidaklah bukan bahwa Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Allahu Akbar. Tuhanlah Tuhan yang besar. Karena itu kalau engkau perhatikan di dalam firman, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-41. Di situ Petrus menekankan beberapa hal dalam pemberitaan Injilnya. Dia menekankan tentang Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit. Saya akan bacakan buat kalian semua. Oke, saya akan baca ya. Pak Nathanael diam dulu. Dalam ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa yang durhaka. Ayat 24. Tetapi Allah membangkitkan dia, maksud Yesus, dengan melepaskan dia dari sengsara maut karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut. Oke. Jadi kita melihat ini inti pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Petrus. Mereka sudah pernah dengar Yesus mati dan bangkit. Tapi bagi Petrus menyampaikan berita itu teramat sangat penting. Karena pada waktu disampaikan dalam pengurapan kuasa Roh Kudus itu akan memberikan hasil yang berbeda. Kalau sebelumnya mereka percaya Yesus yang mati dan bangkit itu hanya sekedar pengetahuan saja. Sebagai sekedar informasi yang mereka sudah terima dan mereka sudah dengar. Pada waktu Petrus memberitakan itu kembali dalam pengurapan kuasa Roh Kudus, ribuan orang yang mendengarkan khotbah Petrus ini mendengar dan akhirnya percaya bahwa Yesus yang mati dan bangkit itu sudah mati dan bangkit demi keselamatan mereka pribadi. Inilah sebabnya mengapa pemberitaan Yesus yang mati dan bangkit itu begitu penting. Kita tidak boleh berpikir, orang kan sudah tahu. Engkau harus beritakan itu kembali dan beritakan itu kembali. Walaupun mungkin engkau tahu, orang ini dia kan sudah tahu bahwa kita orang Kristen
percaya Yesus sudah mati dan Yesus bangkit. Allahumma natina lawahua. Tapi bagi mereka itu hanya masih sekedar pengetahuan aja ataupun sekedar informasi. Allahumma alihi lawalauwa. Pada waktu kita memberitakan berita itu kembali dalam pengurapan kuasa Roh Kudus, mereka akhirnya percaya dan mengaku bahwa Yesus yang mati dan bangkit itu adalah mati dan bangkit demi keselamatan mereka pribadi. Dan ini yang terjadi dengan mereka. Ribuan orang yang berkumpul itu yang sebelumnya tidak percaya Yesus mati dan bangkit buat mereka, akhirnya menjadi percaya karena dalam pengurapan kuasa Roh Kudus pada waktu berita itu disampaikan. Kemudian di dalam firman, di dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan lagi, kita akan perhatikan bersama dalam ayat 32 sampai ayat yang ke-36. Oke, saya akan bacakan. Pak Nathanael diam dulu. Yesus ini yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijadikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar ini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malah Daud, Tuhanlah Tuhan yang besar. Di sini kita melihat dengan sangat jelas pemberitaan daripada Petrus di dalam pengurapan kuasa Roh Kudus telah menyebabkan berita Injil disampaikan dengan sangat-sangat efektif dan produktif. Karena apa yang terjadi? Dalam ayat 37 firman Tuhan katakan apa? Oke, saya akan bacakan. Kita perhatikan bersama. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobat dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu, bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ya. Ingalamu hal ini mah. Jadi kita melihat khotbah firman pekabaran Injil yang disampaikan oleh Petrus dalam pengurapan Roh Kudus menyebabkan apa? Mereka menjadi sadar bahwa mereka adalah orang berdosa. Sehingga dikatakan hati mereka itu sangat terharu. Hati mereka betul-betul menjadi sedih dan hancur karena mereka teringat ternyata Yesus yang mati dan disalibkan itu. Mereka pikir dia mati karena kebodohannya sehingga harus disalibkan. Ternyata Yesus memang harus mati sesuai dengan rencana Allah sendiri sejak kekal. Demi untuk menanggung segala dosa mereka. Demi menanggung hukuman karena dosa-dosa mereka. Sehingga betul-betul mereka menangis, mereka sangat terharu betapa besar pengorbanan daripada Tuhan Yesus. Yang sudah mati dan bangkit demi keselamatan mereka. Karena itu sebagai tanggapan atas khotbah Petrus dan 120 murid yang lain, mereka bertanya kepada Petrus apa yang mereka harus perbuat. Petrus berkata, bertobat dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Maka kamu akan diselamatkan oleh Tuhan. Allahu Akbar. Tuhanlah Tuhan yang besar. Pada waktu mereka mendengar firman itu, mereka sadar mereka adalah orang berdosa, dan mereka kemudian sekarang mengerti bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat yang mati dan bangkit buat mereka. Saat itulah mereka memberikan respon dengan mereka mengambil keputusan bahwa mereka hari itu mau bertobat. Membuang segala dosa dan kejahatan mereka.
Alip anena hali bitola. Dan sebagai bukti pertobatan mereka, mereka mau menyerahkan hidup mereka kepada Yesus, jadi milik Yesus dengan memberi diri dibaptis. Ila manihilu. Sehingga firman Tuhan mencatat apa? Ula balahali bidia. Mereka yang percaya dan menerima khotbah ataupun perkataan yang disampaikan oleh Petrus. Ula didila alu ula halia. Mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Ila balitu nonala. Dan hari itu pada waktu Pentakosta, Ula batina nalahua. 3.000 orang yang sedang berkumpul di kota Yerusalem, mereka bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan mereka semua boleh dibaptis. Inilah yang kau harus mengerti merupakan inti dan pusat daripada Pentakosta. Yaitu pemberitaan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati dan bangkit demi keselamatan manusia yang berdosa. Dan itu Tuhan katakan, kalau hari ini engkau menerima urapan kuasa Tuhan, kalau hari ini engkau menerima karunia-karunia daripada Roh Kudus, kalau hari ini engkau diberikan kemampuan untuk bersaksi kepada orang lain, Tuhan katakan bergerak. Jangan takut untuk melangkah, melangkahlah. Amin. Karena ada penyertaan Roh Kudus dan pimpinan Roh Kudus dalam hidupmu. Karena pada waktu engkau mulai bergerak dalam penyertaan Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, maka kata-katamu, kalimat-kalimat yang kau ucapkan itu ada dalam pengurapan Roh Kudus. Amin. Akan membuat orang seisi rumahmu, mereka yang menjadi teman-teman, mereka akan dijamah oleh Tuhan Yesus sendiri. Sehingga mereka tidak lagi mengeraskan hati. Dan mereka boleh membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu siang ini Tuhan mau bertanya kepadamu. Siapa yang saat ini mau berjanji di hadapan Tuhan? Tuhan Yesus, aku mau menjadikan Pentakosta yang aku terima hari ini, otoritas dan kuasa serta karunia yang aku terima lewat Pentakosta, aku mau menjadikan pemberitaan Injil keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang itu menjadi pusat tujuan hidupku. Tuhan katakan, kalau ada orang seperti itu, engkau angkat tangan. Tuhan akan melawat engkau siang ini. Tuhan akan memberikan lawatannya yang khusus kepadamu. Engkau akan menerima kuasa dari tempat tinggi, kata Tuhan. Engkau akan menerima karunia-karunia Roh Kudus. Engkau akan mendapatkan satu kekuatan dan keberanian daripada Roh Kudus, serta kecakapan dan kemampuan daripada Roh Kudus sendiri. Roh Kudus katakan, engkau yang katakan, Tuhan, aku tidak bisa bicara. Saat ini Tuhan katakan, aku menjamah lidah mulut. Aku menaruh kata-kata firman pada lidah mulutmu, hingga kau bisa dan sanggup memberitakan Injil, kata Tuhan. Engkau yang merasa, Tuhan, aku tidak punya karunia, Tuhan katakan, aku akan beri engkau karunia. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus siang ini. Engkau melihat setiap hati yang ada, Tuhan. Engkau juga melihat setiap tangan-tangan yang diangkat. Baik mereka yang mengangkat tangan yang menghidupkan video ataupun yang tidak menghidupkan video. Roh Kudus katakan, aku melawat engkau. Terima lawatanku, kata Roh Kudus. Terima jamahanku, kata Roh Kudus. Tuhan mulai menjamah satu persatu.
Allah mulhali. Roh Kudus mulai berjamah Ibu Mervi. Alila wahanina. Menjamah Pak Marlon. Lamu alalihila walahua. Menjamah Ibu Maria Sulistiani. Lama ali walahu. Menjamah Ibu Shirley Paraing. Lahila alamulahila ka. Tuhan mulai menjamah juga Ibu Laura Rampisela. Lamu tanalah hitanalah. Roh Kudus menjamah Agrita Lede. Lamu laleli kali luahala. Roh Kudus mulai menjamah Pak Daud Cor Lato Merisa. Ulama nihila walihia. Roh Kudus menjamah Ibu Maureen Francisca. Allah mulahani ni mulhu. Roh Kudus menjamah Mili Dayanti. Laula alihila. Roh Kudus menjamah Ibu Cikim. Lingala ulahu alalaya. Tuhan katakan terimalah firmanku pada lidah mulut. Allah mulahala. Terimalah otoritas kuasaku dan karunia-karuniaku mengalir dalam hidupmu, kata Tuhan. Ulah salihila. Terima dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Allah mulahaya. Roh Kudus mulai menjamah Ibu Debbie. Allahu lamaya. Menjamah Maria Grafit. Lania lahuala. Tuhan menjamah Leviani. Laila walahua. Tuhan menjamah Leviani. Lapana nana nomulahati nina. Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan engkau. Laula badahani nima. Sehingga engkau sembuh, engkau pulih oleh kuasa Tuhan. Allah munahani nima. Tuhan menjamah Ibu Lihong. Laula manahida. Tuhan menjamah Ibu Lamria dan juga Samuel. Laula manatanina lahuha. Dan Tuhan menjaga seisi rumah. Allah batana ni minhilaka. Dan menjamah Ibu Dewi Lee. Laila ala lahula manahina. Ibu Deborah Lenda. Laala manahali ni Ibu Maria. Laala ba. Ibu Vera Ompi. Laila manahalu munuluhu. Ibu Esra Maranita. Laila lahaina malaha. Tuhan menjamah Widya. Laula walahaini minhiya. Menjamah Melpa. Mapatana lahali mitiko. Bu Mary Lestari. Lehe manahulonala. Tuhan menjamah Dr. Lian. Lahala walhila. Tuhan menjamah Ibu Chan Sioven. Lama tanah lahila walahaya. Tuhan menjamah Joshua Rico. Luhula walhila. Dan juga menjamah Jesse Wijoyo. Lama nala alailihiwa. Ibu Melanie Luangke. Lamu alailihiwa. Ibu Pue. Lala walahali. Roh Kudus katakan terima jamahan. Lau asalah. Ibu Eni Esiarap. Lau alahasya. Terima dalam nama Yesus. Lahu alahasya. Ibu Yencetan. Lau alahasya. Johan Pardede. Lamina hani. Ibu Popi. Lana manaha. Astrid Gracia. Allah balahini bala. Maria Ira. Laala manahila. Istri Febiani. Laana manahalahalo. Elvi Lapesa. Laaman tatana libida. Ibu Shirley Yohana dan Liana dari Surabaya. Laula badahini mi. Ibu Maria Sintawati. Lakina naman lahula. Ibu Sani. Lakana manahili bela. Ibu Sintike Yunika. Laaman alihila. Ibu Maria Lia. Laala. Ibu Imelda. Lamotan enihia. Pak Joni. Laula batania. Widya. Wala alihul haliba. Ibu Leli. Labatan alihila. Pak Jamie Sutikto. Lamutan alahadi dina. Mary Kristianti. Labatan ina lahalawa. Ibu Herda. Laapana lahituna. Lisa Kurniawan. Kunana namuhua. Tara Harefa. Kalipan ina lahulala. Linda Susilowati. Singala balahilawa. Joshua Yeel. Liala walahila. Joanna. Luala menhi. Amei. Lima tanalia. Tuhan jamah semua. Laala walahua. Kami berdoa Bapa di surga dalam nama Yesus. Lapina lahali. Tuhan melawat dan menjamah juga semua yang ada di YouTube. Lapana lahila. Roh Kudus katakan terimalah otoritasku dan kuasaku. Lapuna lahali bida. Terimalah mujizat-mujizatku dalam hidupmu. Lama ladi lahalia. Tuhan katakan mulai saat ini hidupmu tidak akan sama lagi. Lapana lahali lah. Ada perubahan yang besar dan dahsyat dalam hidupmu. Lapuna lahatina. Engkau akan mengalami mujizat-mujizat yang tidak pernah engkau alami sebelumnya. La'alama lahia. Ibu Juliet. Laina manalahali lawala. Dan semua yang lain. Allahuna manahalikia. Pasca.
La alama nihila. Semua Tuhan katakan. La ulama nahali. Tidak ada yang terkecuali. Kanala matina la halwa. Siang ini Roh Kudus katakan. La alama lahia. Aku melawat engkau satu persatu di dalam kehidupanmu. La pana la hali bidela. Engkau yang mengundang aku, kata Roh Kudus. Allahumma nalahia. Engkau yang selalu memanggil aku dan berkata, Roh Kudus datanglah, jamalah aku, penuhlah aku. Allah muhanamia. Roh Kudus katakan, aku menjawab setiap kerinduanmu, hai anak-anakku. Allahumma nalihia. Engkau akan mengalami satu pengalaman rohani yang berbeda daripada sebelumnya. Ulama nahalinimu. Engkau akan memiliki kepekaan mendengar suaraku dan mendengarkan tuntunan dan pimpinanku dalam hidup. Ulama nihile balihia. Engkau akan merasakan satu kedekatan dengan Tuhan yang tidak pernah engkau alami sebelumnya. Ulama nahalimi. Engkau betul-betul merasakan pada waktu engkau berdoa, Tuhan begitu dekat dengan engkau. Tuhan ada di sampingmu. Allah munahalima. Selama ini mungkin kau merasa jauh dari Tuhan pada waktu kau berdoa. Lau alahilia. Kadang-kadang kau meragukan, ini aku berdoa, Tuhan dengar apa tidak sih? Ila manuhu. Tetapi hari ini semua jarak, semua gap yang membatasi hubunganmu dengan Tuhan. Lahu ala dihia. Semua sekat-sekat itu diangkat oleh Tuhan. Ulana nihulanimuhu. Dan engkau akan mengalami satu kedekatan, satu keintiman dengan Tuhan lebih daripada sebelumnya. Alif manahala bidikia. Tuhan mau bicara buat Pak Paskah, dengar ya Pak Paskah. Allah halamuhujana lahania. Tuhan katakan, percaya aku sudah sembuhkan engkau. Wahana nina anuhu. Tuhan katakan, terima kesembuhan yang sempurna di dalam dirimu. Allah munahanima. Terima kuasa kesembuhan daripada aku, kata Tuhan. Amin. Haleluya. Allah munanahanimu. Engkau tidak akan sakit lagi. Amin. Haleluya. Engkau tidak akan dioperasi. Alif munahalahadimu. Di hari Pentakosta ini Roh Kudus katakan, Allah munuhalahinimi. tanganku sendiri menjamamu, mengoperasimu. Lihana Amin. munuhala. Engkau tidak perlu dioperasi. Allah Amin. bidihilahu. Tuhan katakan, tanganku sendiri yang operasi engkau. Allah Amin. munanalihi. Terima kasih Tanganku Yesus. sendiri akan memberikan kesembuhan kepadamu. Amin. Amin. Terima itu dalam nama Yesus. Ya, aku terima Tuhan. Terima itu dalam nama Yesus. Terima Allahumma Tuhan. nasina. Amin. Terima dalam nama Yesus. Amin. Allahumma nasina. Tuhan mau bicara buat Ibu Debbie. Ibu Debbie dengar. Laina manalahu. Engkau akan mendapatkan pemulihan kesehatan yang luar biasa. Launa mananihu. Engkau akan punya tubuh yang sehat. Laina malahu. Tubuh yang kuat. Li munulahli minihi. Engkau akan memiliki kesehatan yang sangat baik, kata Tuhan. La'an minileho. Karena Tuhan Yesus sendiri akan menjaga dan memberikan perlindungan serta kesehatan kepadamu. Allahumma nanile halwa. Tuhan mau bicara buat Ibu Maureen Francisca. Dengar. Ola nanimu lahalia. Tuhan katakan, aku akan sedia rumah yang baru bagimu. Allah munana nihi niwo. Di tempat yang akan menjadi ibu kota yang baru. Ya ana lihilawa. Tuhan akan memberikan engkau sebuah rumah. La alamane hilawa. Karena Tuhan mau pakai engkau di sana. La umalani nihula. Untuk menjadi penjaga bagi kota itu, bagi Kalimantan, bahkan bagi Indonesia, kata Tuhan. La alamanahiya. Tuhan katakan, terima janji Tuhan tergenapi dalam hidup. Allah munahani. Terima janji Tuhan tergenapi dalam hidup. Allahumma nanihi. Tuhan katakan, kau yang sedang mengalami pergumulan dalam usaha pekerjaan keuangan. La umananahana. Akan ada mujizat-mujizat yang kau terima. Yana la huwa la dia. Akan ada pemulihan dalam ekonomi keuangan yang kau akan terima. La apa nina la hawa. Apa yang tidak engkau pernah pikirkan dan bayangkan. La ulama manihika. Itu yang Tuhan akan sediakan bagimu. Olangani manalawa. Tuhan katakan, tidak usah pusing dengan utang. Lau panananahi. Percaya saja kepadaku, kata Tuhan. Olangani kula mahala. Kalau engkau yang merasa sedang dililit oleh utang atau sedang memiliki banyak utang, La'ani minihlu. Tuhan katakan, percaya aku akan membereskan semua hutangmu. Allahu Akbar. Karena Tuhan adalah Tuhan yang besar. Lamani nihalimu. Dia sanggup menyelesaikan semua masalahmu yang kau hadapi dalam hidup. La'ana nihila. Roh Kudus katakan, hari Pentakosta adalah hari kemenangan besar bagimu.
Allah munahani. Karena Roh Kudus yang tinggal dalammu. Allah munahani. Roh Kudus yang melawat engkau pada hari Pentakosta. Allah munahani. Akan memberikan satu kemenangan-kemenangan yang besar dalam hidup. Likina malahu. Sehingga benar-benar engkau akan menjadi orang yang penuh sukacita dan sorak-sorai. Allah munaha. Karena hidupmu tidak akan sama lagi seperti dulu. Lamini halbu. Hidupmu akan berubah. Lakina namuhu. Hidupmu akan menjadi alat indah dalam tangan Tuhan. La'ana manahi. Bagi engkau yang melayani Tuhan, La'amanihi. Tuhan katakan, aku akan pakai engkau. La'umananaha. Engkau akan bisa merasakan dan mengalami sendiri. La'amaniti. Ada pelipat gandaan urapan kau terima dalam hidup. La'alabalihia. Kalau selama ini engkau merasa kalau engkau melayani rasanya kurang efektif atau kurang produktif atau kurang bagaimana? La'ulamanihiki. Tapi saat ini Tuhan katakan engkau akan merasakan sesuatu yang beda. La'apanina lahawa. Pada waktu engkau melayani orang lain, engkau memberikan konseling, engkau mendoakan orang lain, engkau merasakan betul-betul doamu dijawab oleh Tuhan untuk orang itu. Umalahidi. Tuhan mau bicara buat Ibu Deborah Lenda. La'amanihi. Tuhan katakan dengar baik-baik. La'upananalihikwa. Gereja yang kau gembalakan di Manado dengan suamimu, La'amanihin uanaha. itu akan bertumbuh, akan berkembang menjadi satu gereja yang besar. Apana nihuwa. Aku akan menambahkan jumlah bilangan yang hadir, kata Tuhan. Allah munahani. Dan Tuhan katakan aku akan kirim donatur-donatur dalam gerejamu. La'amani dikulaha. Dan gerejamu akan menjadi satu gereja yang besar. Likana malahira. Tuhan katakan aku senang apa yang kau kerjakan di Menara Doa Segala Bangsa. Allahumma nanihika. Karena pelayanan ini begitu penting buat bangsa ini dan juga buat bangsa-bangsa. Kinana nahuwa. Tuhan mau bicara buat Bu Maria. Bu Maria dengar. Allahumma na'ana ini huwa nahnya. Ada urapan penginjil di atas kepalamu. Ingala muhana mini. Tuhan akan pakai engkau dengan cara yang ajaib. Alamu nuhala minika. Tuhan akan selesaikan masalah keuanganmu dulu. La'ula alinihi. Karena itu sesuatu yang penting dan mendesak bagimu. La'ula hilmi. Tuhan akan buka jalan sehingga akan ada terobosan keuangan, mujizat dalam keuangan kau alami, kata Tuhan. Alamu nahanika. Karena itu yang kau butuhkan sekarang. Ilamu naha. Aku menata lagi hidupmu dan masa depanmu, kata Tuhan. Alimu nuhutan alihia. Sehingga tidak akan sama lagi seperti dulu. Ulaman hina. Engkau akan menjadi manusia yang baru yang betul-betul punya otoritas kuasa Tuhan. Alamu nahania. Engkau adalah orang yang cinta Tuhan, kata Tuhan. Ulabalihika. Jadi Tuhan katakan tidak usah takut. La'ilamu luha. Ada aku dan ada pembelaanku, kata Tuhan dalam hidup. Li'alamu luha. Sehingga engkau akan melihat nanti akan ada penerobosan dan pemulihan terjadi dalam hidup. Allahumma nanihiku. Dan Tuhan katakan percaya. La'auma nanihika. Setia mencari aku. La'auma nanihilumu. Setia melayani aku. Li'alamu luhili di Karena dalam. berkat besar daripada Tuhan Alamu nalahili. akan menanti di depan. Ilamu nulahali. Bapak, kami juga berdoa buat Ibu Mary Kristianti. Li'anamu luhwa. Tuhan katakan ada urapan doa di atas kepalamu. La'amu nulahani minihi. Tuhan akan pakai engkau menjadi seorang pendoa yang dahsyat. Alamu nahani munua. Doamu akan membawa pemulihan buat keluargamu. Allah bidikaluhu la'ala. Tapi doamu juga akan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kota-kota, bagi bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Alamu na'alahi. Tuhan katakan kepada Ibu Mervi Kristianti, Tuhan akan memberkati ekonomi dan keuangan. Kilamana lahuwa. Pintu-pintu berkat terbuka bagimu. Li'ana manalahikwa. Berkat-berkat keuangan akan mengalir. Alamu nanalahita. Marlon Sibarani. Li'ini mulu ola ala halawa. Tuhan juga akan buka pintu-pintu berkat keuangan bagimu. Ulama nihilewa. Engkau akan mendapatkan berkat-berkat keuangan yang lebih daripada sebelumnya. Alamu nanalahita. Dan Tuhan katakan Tuhan mau memberikan engkau karunia-karunia yang kau butuhkan dalam pelayanan. Ulama nihilewa lahu. Tuhan akan memberikan engkau karunia berbahasa roh itu. Ungali manihika. Amin. Tuhan katakan engkau terima itu. Allah budu dalahitini. Rohmu akan dijamah oleh Tuhan. La'u manana iniha. Lidahmu juga akan dijamah oleh Tuhan.
Allah menulalihi. Sehingga engkau akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru bagimu. Ila manalahu la Allah. Karena Tuhan katakan, aku mau pakai engkau melayani aku. Ila manalahu. Tuhan mau bicara buat Ibu Laura Rampisela. Laani minilihya. Terima urapanku yang baru, kata Tuhan. Ulama nikana luhu ala Allah. Mengalir dalam hidupmu. Ila manalahu. Cinta semula kepada Tuhan akan kembali. Alimitini kuwa. Engkau akan bernyala-nyala, engkau kembali akan berapi-api kepada Tuhan. Ulama nikulahu. Akan berkobar-kobar cinta kepada Tuhan dalam hidupmu. Inna malalahiyah. Mengatakan, aku akan membangunkan kau malam untuk mencari aku. Ulana nikulaha. Dan aku akan menaruh beban-beban doa itu dalam hati, batin, dan jiwamu. Ila manonoluha. Sehingga engkau akan mulai bersenang bersyafaat. Luana manenihiyah. Rasa haus lapar akan Tuhan akan kembali lebih daripada sebelumnya. Ila manalahu. Sehingga kau akan sedang mencari Tuhan. Allahumma nanenikilah halwa. Ibu Angrita Lede. Linga alawaha. Mengatakan, aku akan memberkati keluargamu. Ulana ninumuluhu. Akan ada pemulihan dalam keluargamu. Kalene menhe. Keluargamu tidak akan sama lagi seperti dulu. Alamuna alahida. Karena Tuhan akan menyatakan perbuatan Tuhan yang besar dan dahsyat dalam kehidupan keluargamu. Allahu nanaliha. Tuhan katakan ada urapan untuk memainkan musik dalam dirimu. Alamununihia. Tuhan akan pakai engkau melayani sebagai seorang pemain musik. Ilamunahania. Tapi ada juga urapan doa di atas kepalamu. Ulalahilawa. Tuhan akan pakai engkau sebagai seorang pendoa syafaat. Ulananikia. Rumah janji Tuhan dalam hidupmu dalam nama Yesus. Ulama nikinhana. Ibu Cuy Kim. Wala nikahawa. Tuhan katakan ada urapan gembala di atas kepalamu. Angala halimiwa. Tuhan katakan, aku akan memberkati pekerjaan penggembalaan. Ulani nikuluhu. Engkau akan melayani banyak orang. Ingala manahuwa. Doa-doamu yang sungguh dan tulus di hadapanku, tuh kata Tuhan, Alif manahalahuwa. akan menyebabkan banyak orang diberkati. Inalahaluwahi. Kami lepaskan berkat ini turun atas hidupmu dalam nama Yesus. Allahumma nanahila. Kami berdoa buat Ibu Lihong. Laula alihila. Engkau adalah seorang tentara doa, kata Tuhan. La'ana laholamu. Roh doa adalah hidupmu, kata Tuhan. Ulana niluhuwa. Engkau akan berdiri di menara doa segala bangsa dan berdoa buat kegiatan menara doa segala bangsa, dan karena itu aku akan memberkatimu. Alina lahuwa la'isya. Tuhan katakan urapan doa ini akan menyebabkan doa-doamu untuk keluargamu itu didengar dan dijawab oleh Tuhan, kata Tuhan. Lahana li'ula ahliha. Masa depan yang indah Tuhan sudah sediakan bagimu. Ulibin ala haluwa ahliha. Kami juga berdoa saat ini Tuhan buat Ibu Maria Lia. Lehene mululuhani nilihi ala waha. Tuhan katakan ada urapan doa di atas kepalamu. Allahumma na'alini lihiwa. Tuhan katakan, aku senang dengan engkau. Alamuna lahi. Engkau adalah orang yang setia. Alamuna lahu. Karena kesetiaanmu itulah, kata Tuhan, Ilamana lihikwa. aku mau pakai engkau melayani aku. Ila lahu lamanihi. Engkau akan melayani banyak orang. La'ula mana lihika. Doa-doamu untuk banyak orang itu akan didengar oleh Tuhan. Alamunu halini. Tuhan akan melakukan mujizat atas orang-orang itu karena doa. Ulamana lahalinu. Dan Tuhan akan melakukan perkara Tuhan yang besar dalam hidup. Alimana lahalimi. Kami lepaskan urapan dan berkat ini turun atas Ibu Maria Lia. Allahumma nanatalahila. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Allahu Akbar. Tuhanlah Tuhan yang besar. Alimin hula batina. Kami berdoa buat Joanna, Tuhan. Syungala walahila. Pintu-pintu yang tertutup terbuka bagi Joanna dalam nama Yesus. Alamuna laha. Agar sungguh-sungguh ada terobosan-terobosan terjadi atas hidupnya. Alamuna lahi. Tuhan katakan, jangan takut. Liulahanima. Semua doamu yang kau panjatkan kepada aku dengar, kata Tuhan. Ulamana haliminu. Dan aku akan menjawab doa-doamu itu. La'ina lahu wa la'ilihya. Ada urapan doa di atas kepalamu. Alamuna lahiyya. Tuhan pakai engkau sebagai seorang pendoa. La'ula balahila. Kalau engkau tekun kerjakan itu, maka engkau akan melihat doa, karena doa-doamu itu, pelayananmu itu, aku akan memberkati engkau. Ulama nini lihikya.
Kami lepaskan urapan dan berkat ini atas Johanna dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Maria Grassfield. Lakuna lahipa. Tuhan katakan aku akan pakai engkau lebih dan lebih lagi. Lakuna lahani milihua. Lebih dan lebih lagi. Yakina lahali muluhula. Urapan kuasa Tuhan turun atasmu. Lakum balahali diluhua. Tuhan akan menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam hidup. Allahumma nalahia. Kami lepaskan urapan kuasa ini bekerja atas Maria Grassfield dalam nama Yesus. Allah muhala. Kami berdoa Bapa buat Mili Dayanti. Allahumma nalahika. Tuhan katakan aku punya rencana yang indah bagimu. Ulama nahali bidiluhu. Engkau akan menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Inala balahika. Tuhan akan melakukan perkara-perkara Tuhan yang besar dalam hidup. Allahumma na'alahilimu. Tuhan akan memberkati segala kebutuhan. Liane molehalia. Ibu Juliet. Laina laholoa. Engkau akan dipakai menjadi seorang konselor kata Tuhan. Loana melihila. Engkau akan mengkonseling banyak orang. Launa nalahaya. Engkau akan menjadi berkat bagi begitu banyak ibu-ibu melalui khotbah-khotbah. Inala munuluhuki. Ada urapan pengajar di atas hidupmu. Kilana muluhali mila. Urapan pengajar ini membuat engkau cakap mengajar untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran daripada Tuhan. Ulana nalahila balaiya. Dan Tuhan katakan banyak orang yang akan diberkati lewat pengajaran-pengajaran yang kau sampaikan kata Tuhan. Allah mulahalika. Berkatakan percaya. Kilana malihi. Ada urapan pengajar yang khusus akan bekerja dalam hidup. Allah munulahadika. Dan urapan sebagai orang konselor akan bekerja dalam hidupmu. Ulama nanalihi kalawa. Sehingga engkau akan membawa orang-orang keluar dari masalah-masalah mereka. Ulala lilu alhala. Dan engkau akan mendidik dan mengajar mereka dalam firman. Allahuna alimunuluhu. Sehingga mereka akan menjadi kuat dan bertumbuh dalam Tuhan. Allahuna manalihika. Dan Tuhan akan memakai mereka untuk melayani Tuhan. Alimunulahalika. Tuhan juga katakan Tuhan mau pakai engkau sebagai bendahara Tuhan. Alanulahabita. Tuhan katakan Tuhan mau berkati usaha perusahaanmu dan apa yang kau kerjakan. Kinala holua. Perusahaan yang kau pimpin tidak akan sama seperti dulu lagi. La'ana manalihi. Akan ada terobosan dan mujizat-mujizat Tuhan. Alamuna lahatana. Dan kau akan terima di dalam perusahaanmu. Laula manalihika. Karena Tuhan mau percayakan engkau satu keuangan yang besar untuk kau kelola kata Tuhan. Allahu Akbar. Tuhanlah Tuhan yang besar. Liyala luhula. Tuhan akan melakukan perkara yang dahsyat. Alalihulaya. Dan menggenapi rencana Tuhan yang dahsyat. Alainulhalikwa. Di dalam kehidupan Juliet. Alalimulhalika. Dalam nama Yesus kami berdoa. Allah kulamalaha. Kami berdoa buat Ibu Liana dari Surabaya Tuhan. Kalamulahaninhu. Nyatakan kasih-Mu kuasa-Mu. Lakin dalabulahana ligawa. Tuhan katakan percaya masalah usaha pekerjaan keuangan dalam keluargamu. Tuhan katakan Tuhan akan selesaikan. Ulana numuhua. Pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Alimana lihua. Dan mujizat-mujizat dalam keuangan usaha pekerjaan engkau dan keluargamu akan terima dan alami. Ulama nanilikwa. Terima kasih Bapa. Lahula manalihika. Kami juga berdoa buat Ibu Yulia. Ulama nini luhua. Tuhan katakan tidak usah khawatir dengan keuangan yang kau butuhkan. Allahumma nanalihi. Tuhan katakan cari aku. Lahanu nuluhawa. Hari-hari ini engkau cari aku berharap bersandar kepada aku kata Tuhan. Lu'ana malihika. Maka segala kebutuhan keuanganmu yang kau butuhkan engkau akan terima. Lu'ana malihiku. Engkau tidak usah tanya dari mana dan bagaimana. La'umana nanihikwa. Yang perlu engkau lakukan adalah percaya bahwa aku Tuhan Bapa yang baik bagimu dan aku menyediakan segala kebutuhan keuanganmu. Allahumma nalihiku. Engkau sering berpikir Tuhan ini gimana Tuhan kalau aku begini-begini nanti tidak cukup dan sebagainya. Ilamuna lahani. Tuhan katakan percaya. Alimini huwa. Semua kebutuhan keuanganmu Tuhan akan sediakan pada waktu Tuhan. Ila badalihiku. Yang perlu engkau kerjakan adalah kerjakan bagianmu sebaik-baiknya dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Alimunu kulaha. Kerjakan dulu bagianmu.
Ulamani kalahilika. Lalu engkau bertanya, bagianku apa Tuhan? Lakula alhilowa. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan setia. Laula manalhika. Engkau harus punya jam-jam doa pribadi dan juga jam-jam engkau bergabung dengan komunitas seperti ini untuk kau mencari Tuhan. Ulamani luhuka. Maka engkau tidak akan khawatir lagi dengan apa yang ada di depan. Ulamani kulahu balidi dihila. Karena imanmu akan bertumbuh dan imanmu menjadi kuat. Ulabe dikalahua. Karena engkau akan melihat nanti. Alaimunuluhu palinihiki tilebalahua. Apa yang kau khawatirkan tidak akan terjadi, tapi engkau akan mengalami pertolongan berkat mujizat Tuhan. Allahumma nalihiku. Terima itu dalam nama Yesus terjadi atas hidupmu. Ulamani lihua. Pak Joshua YL. Ulamani nihiku lawalihila. Tuhan katakan, aku akan memberikan kau kesehatan yang baik. Ulali bidihulu. Akan ada pemulihan yang lebih dan lebih lagi dalam kesehatan. Alamunuluhua. Sehingga kau punya tubuh yang sehat. Ilamaniku halinima. Dan Tuhan katakan Tuhan juga akan memberkati usaha dan pekerjaan. Ulamanihiku. Tuhan katakan dalam keuangan waktu-waktu ke depan income-mu, pendapatanmu akan mengalami peningkatan. Halimunula. Karena pintu-pintu berkat yang tertutup terbuka bagimu. Ulamanihi. Kami lepaskan berkat-berkat Tuhan. Allahumma nani. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ilah halimu. Turun atas Pak Joshua YL. Ilah malihika. Kami berdoa juga buat Pak Jimmy Sebayang Tuhan. Ulamanini kuhua. Tuhan katakan tidak usah khawatir. Li'alamunuluhua. Masa depanmu, masa depan istrimu aku sediakan, kata Tuhan. Ulananihukwa. Aku menata hidupmu dan masa depan. Allahumma nalehika. Firman Tuhan berkata dalam kitab Mazmur. Ulani nikul haliba. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Alamu nolahalika. Yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Li'alimululuhua liya. Terus perkenankanlah hidupmu kepadaku, kata Tuhan. Ilalahula. Maka engkau tidak perlu khawatir dengan langkah-langkah yang ada di depan. Alilah haliwa. Karena semuanya sudah diatur dan ditata oleh Tuhan. Alamu nalahani. Berkat ini kami lepaskan terus Pak Jimmy Sebayang istrinya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin.